Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa rasula ba'da. ثم قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. Surah Muhammad, surat yang ke-47, ayat yang ke-19. Syukur kita pada Allah, alhamdulillah, malam ini Allah masih memberikan kita hidayah. Alhamdulillah, kita masih diberikan Allah kekuatan dan bisa hadir ke masjid guna menunaikan ibadah maghrib berjamaah dan juga hadir di kajian ilmu yang insya Allah selalu diberkahi Allah dan selalu didoakan para malaikat Allah. Amin. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah semoga selalu dilimpahkan bagi junjungan kita Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak sidang jemaah pada maghrib rahimahullah. Alhamdulillah, malam ini kita kutip satu ayat di dalam surah Muhammad, surat yang ke-47, ayat yang ke-19. Kata Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, kata Allah, bahwasanya tidak ada Tuhan yang pantas untuk kita ibadahi kecuali hanya Allah. Ini kalimat sakral itu. Artinya apa? Kalimat ini yang pertama Allah minta kepada kita ketika pertama kali Allah ciptakan ruh. Ketika Allah menyatakan alastu bi rabbikum. Di situ Allah bertanya, apakah aku ini bukan Tuhan kalian? Dijawab oleh semua ruh itu, qalu bala syahidna. Benar ya Allah dan kami bersyahadat. Dan nanti kalimat ini juga ibu bapak yang diminta terakhir kali oleh Allah sebelum kita meninggalkan dunia. Maka kata Nabi, makana akhiru kalamihi bi kalimatin la ilaha illallah dakhala jannah. Yang bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah sebelum ruh terlepas dari jasad, itu jaminan dari Allah surga untuknya. Maka mau tidak mau ibu bapak kalimat itu harus luar biasakan. Karena nanti di saat kondisi kita sudah memasuki masa sakaratul maut, itu kata Rasulullah yang berfungsi dari diri kita cuma 3 nanti itu. Pertama telinga, yang kedua hati, yang ketiga lidah. Ketika di saat sakarat itu berfungsi itu. Jadi otak nanti tidak berfungsi. Jadi kalau salamu kalimat la ilaha illallah itu masih di dalam kapal lo ibu, nanti kapal lo pun tidak berfungsi ketika sakarat. Artinya kalau masih dalam kapal lo itu diletakkan baru kita baca, itu berarti masih di kapal lo letaknya itu. Di saat sakarat kapal lo tidak ada guna lagi. Kenapa? Karena bahasa lain dari kata sakarat itu artinya mabuk. La taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau mendekati sholat ketika
kebiasaan apa yang disabunya ketikanya sadar, biasanya lidahnya mengucapkan hal yang sama ketikanya mabuk. Artinya apa? Kapal lo tidak berfungsi ketika mabuk. Jadi mau tidak mau kita harus melatih yang tiga ini mulai dari sekarang. Talingo, hati, lidah. Harus kita lakukan. Di talingo aku harus akrab dengan kalimat itu, Bapak. Kalau dulu di kampung-kampung, gua berketek masih tekana itu. Subuh, jam maghrib. Dua waktu sholat ini selalu habis sholat subuh dan habis sholat maghrib itu berarti, Pak. Tahu berarti, Pak? Istilah kampung berarti. Tahu berarti, Pak? Berarti apa? membaca la ilaha illallah itu kare-kare. Kan besok sudah sholat subuh, sudah sholat maghrib kan dipandu dia imam tuh. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah sudah itu kan berzikir berarti itu. Itu berarti itu kalau di kampung. Kalau di sekolah apa namanya Bapak? Kalau di dalam oh berarti namanya Bapak. Mereka baca la ilaha kan ada la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kan ada karya aja. Apa waktu masih SD Pak kelas 6? Sebelum masuk pesantren dulu, aku sempat bertanya ke aku yang jadi imam itu. Ku, bagaimana kau harus setiap subuh jam maghrib di karehan baca la ilaha illallah. Aja ini bapak pertama katanya subuh jam maghrib itu orang ada di rumah. Ya. Walaupun tak sempat orang tu ke masjid atau ke surau, tapi jelas jago gini itu subuh kau. Dan walaupun dia tak sempat ke surau, dia kinilah mengopi sudah subuh. Nah ini ketika dia mengopi itu kita baca la ilaha illallah. Maghrib oranglah balik ke rumah. Yang mati di sawah lah balik ke rumah, yang di ladang lah balik ke rumah, yang bayi bakar rajo lah pulang balik ke rumah. Mungkin habis mandi dah sempat ke surau kan orang azan. Akhirnya jelas sholat ke rumah tu mungkin sedang makan, sedang mengopi, sedang merokok. Yang kedua alasannya Bapak, kenapa dikeraskan baca la ilaha illallah itu untuk talingo awak suram. Untuk talingo suram. Sebab kalau anda awak mentakdirkan kata talingo suram gini, siapa Pak? Tunggu orang lain yang mentakdirkan Pak ditanjol dulu, karena sekaratnya. Alah payah dia takdirkan lain. Asal balun itu siapa mentakdirkan kalau anda awak suram? Jadi alasannya simpel ya Bapak. Mungkin di sana awak di rumah itu yang sedang makan, yang sedang mengopi, yang sedang merokok, mungkin tidak sempat lidahnya, hatinya menzikirkan la ilaha illallah. Kini awak tolong mendangan kata limonya dengan menzikirkan kare-kare demi kuat. Dia sedang makan, sedang merokok. Dan kalau tadangan aja di talimonya la ilaha illallah kau dari demi kuat. Besok ketika dia sekarang ditakdirkan orang kata limonya tak kaji lagi. Kenapa? Karena lah setiap subuh jam maghrib di dangannya. Itu alasannya Pak. Kalau gini tak ada itu dari Bapak. Banyak tak ada gini. Alasannya kadang banyak pada Allah tu tak pakai, Allah tu tak terima. Harus dikarya-karya. Dalam hati saya baca Allah tahu. Iyo mengucapkan la ilaha illallah itu bukan untuk Allah, tapi untuk awak. Nah kalau awak baca dalam hati tak pakai suara, Allah awak baca di lidah tak pakai suara, tu besok tengok apa yang kedatangannya. Kan sasaran pertama orang mentakdirkan itu kan kata talimu. Kalau talimu tak akrab dengan kalimat itu, makanya Allah itu kan Sami'un Alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Awak baca dalam hati, Allah tahu. Allah tahu Pak. Tapi Allah juga punya sifat Sami' mendengar. Nah dari mana Allah bisa mendengarkan? Kalau tak kita lafazkan dengan suara. Jadi talimu awak pun Sami' mendengar. Bagaimana kita bisa mendengarkan kalimat la ilaha illallah tadi bunyinya? Ya dilafazkan. Maka
orang kaya dulu sudah subuh, sudah maghrib, jadi karirnya baca la ilaha illallah. Kan untuk tali surah. Jadi kalau budaya kalau mulai hilang deh Bapak. Kalau ada juga masih ada ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi aku masih terus sekali Bapak. Baca la ilaha illallah bismillah subuh. Memang banyak yang protes itu datang, kawan-kawan dari aliran lain itu datang. Hanya mengaruh di karya-karya. Ya kalau paham situ di lunak-lunak saja. Karena kami paham sih kok karya-karya. Saling menghormati saja. Kadang alasannya itu masuk di akal loh, waktu ambil seperti itu. Itu kayak menzikirkan karya-karya itu, astagfirullah, karya-karya itu kan sudah sholat itu. Itu anak ketek dulu zaman aku masih mengaji di TPA dulu. Itu mau 3 tahun sampai tahun lalu masuk TK deh Pak. Sedang main kelereng. Kadang adanya zuhur asar maghrib itu orang-orang kayak itu berzikir di sholat itu. Mereka hafal Pak, sedang main kelereng astagfirullah itu hafal, Pak, urutan zikir itu hafal aja. Padahal TK deh. Kadang bawa tiap hari di karen juga. Kadang kalau nggak di karen kecil untuk menonton tuh ama-ama aja bapak di belakang itu yang hafal zikir lagi. Ya urutan zikir nggak letak terus sambil mengerti. Jadi dengan dibantu, dengan dikeraskan itu membantu mereka juga ikut menzikirkan. Sebab kalau anak-anaknya nak ngerti itu anu lagi bapak. Awak ni berzikir dalam hatinya manu, maksudnya nak tentu dengan dibaca dia udah kayak itu. Tapi dengan dikeraskan itu kan mereka minimal mereka juga tahu oh ini urutannya, urutannya, oh model itu cara membaca. Dan anak-anak pun paham jadi bapak tanpa diajarkan khusus mereka setiap hari mendengar itu mereka paham. Jadi Allah punya sifat sami mendengar, maka kita pun mendengarkan. Nah, kemudian yang kedua latih hati. Ya ketika kita berjalan, beraktivitas, sedang duduk, sedang bakar rajo, kita atau sedang di atas kendaraan. Kalau bisa hati kita tetap zikir la ilaha illallah. Karena kalau kita di atas kendaraan itu kan dua kondisinya Bu. Ya Pak, 50% selamat, 50% cilaka. Nah kalau Allah mentakdirkan kita dapat dengan cara kecelakaan di jalan, kalau kita tidak siap lidah hati kita, lidah kita melafazkan la ilaha illallah dan kendaraan itu bagi kira itu. Kalau anak awak kini kan paling suka itu Pak, begitu dari dia di setel musik di HP-nya, pasang headset Pak di telinga, artinya melagu sepanjang jalan di kendaraan. Ya. Ya. Dan di video ketara aku terkejut dan darah. Tapi boleh belakang lagi kicau sebagai itu. Goyang-goyang amak di apa belakang. Kejadian di OMP terkena ya Pak, anak gadis, anak mahasiswi di Londo kereta api dengan apa? Itu baralah kareh klakson kereta api di bawah. Dari jarak sekian ratus meter sudah terdengar bunyi klakson itu. Dan tukang ojek di tepi rel itu yang di tubuh hitam itu lama maki bimbo, sorak-sorak. Tidak terdengar di jauh. Begitulah manika dicari kondisi Pak, ternyata telingaku bersumbek pakai headset si punya Pak. Nah itu musik sepanjang jalan itu dari kampus mau barang sampai kartu hitam. Patuh tidak terdengar bunyi klakson kereta api Bu. Telinga bersumbek. Lama maki apa-apa tukang ojek itu memang kereta api dia kencang dia masuk ke tagak situ. Tak terdengar dia buat kenapa? Telinga bersumbek. Ayo kau berzikir sepanjang jalan itu. Tidak, itulah payah elok sebenarnya itu. Makanya mulai kini telinga kita latih dengan kalimat itu, dangakan ke telinga. Jadi kalau tidak ada kebiasaan mengarahkan bacaan itu, ibu bapak terpaksa harus menzikirkan dengan lirik suara waktu minimal terdengar di telinga sudah. Yang kedua, latih hati kita dalam aktivitas, dalam bakar rajo, dalam jalan, dalam berkendaraan. Mulailah kita baca la ilaha illallah dalam hati. Karena kita tidak tahu bila kita akan diambil. Kemudian lidah, mulai kini tinggalkan kalimat la ilaha illallah itu di lidah awak. Awak bisa meninggalkan Al-Fatihah di lidah. Insya Allah bisa loh la ilaha illallah tinggal di lidah. Al-Fatihah 7 ayat ya Pak. Yang wajib sih kita ulang 7 kali sehari. Lalu tambah yang sunnahnya. Jadi kalau boleh bapak jujur berdakwah kini Al-Fatihah itu di mana letaknya ini?
Di lidah atau di kepala? Ya. Di mana letaknya gini Ibu? Kalau masih di kepala menghafal, masih di bola kendala atau membacanya. Tapi ini kan santai saja. Di saat awak sedang ada masalah sabari apapun masalah awak Ibu, badan dibawa ke masjid sholat tangan tak kamar-kamar apa ini. Tangan aku lapih keluar tu mencari jalan keluar masalah awak apalah solusinya kok ayah rancak dilakukan kok dengan mas. Tangan aku tinggal situ tapi badan sholat di masjid. Tapi ketika takbir salah tak lidah kita baca Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu tak di kepala letaknya bukan di lidah. Nah kalau Al-Fatihah 7 ayat bisa awak tinggalkan di lidah, kenapa satu kata la ilaha tak bisa? Bisa. Artinya apa? Kalau sababul masani 7 ayat yang diulang-ulang terus-menerus, artinya la ilaha illallah pun akan tinggal di lidah kalau awak ulang setiap saat. Jadi memang harus dilatih dulu. Dan makanya kata Rasulullah, ketika ruh ditiupkan ke jasad awak dalam rahim di hari yang ke-121 itu, yang paling pertama Allah fungsikan itu talingo. Dan kalau ketika bertemu ruh dengan jasad di hari ke-121 itu kan hari pertama di bulan kalimo usia kehamilan itu ruh dengan jasad sudah bertemu dan itu sudah disatukan Allah, itulah terjadi kehidupan itu. Dan begitu jasad janin dalam rahim tadi hidup, itu yang pertama kali berfungsi talingo. Makanya dokter nyarakan acak-acuk manja anak mengecek pak. Kalau hanya mengecek awak ajak mengecek anak itu dalam kandungan ibu itu, apalagi ibu dan adik-adik itu pak. Memang gigit dan parah itu juga rasa kenyampan si ibu katanya. Katanya yang hantamnya pusing itu tuh ngilu dia gitu pak. Kenapa anaknya bisa merespon? Karena telinganya mendalam. Dan nanti kata Rasulullah ketika di saat kita sakarat, yang paling terakhir Allah angkat fungsinya itu talingo. Itu makanya kata Rasulullah, apapun kondisi seseorang dalam keadaan sakarat, alkinkan taruh talingonya itu. Kalau mungkin dia tidak bisa merespon apa yang kecian, tidak bisa menggari apa yang dia tahu, tapi insya Allah talingo tetap masih bisa mendengar. Ada mau koma di ICU itu. Jika ada dosa awak yang masuk rumah sakit, kalau dikecekkan dia dokter masuk ICU lagi. Tanya dulu tu. Di ICU itu bisa ada di kawanan. Kalau tidak, keceknya tak usah. Tapi kalau lain, masuk ada. Kalau ICU itu SOP terakhir di medis itu. Artinya dokter itu lah tahu kesadaran di bawah rata-rata itu lah dianggap mati secara medis. Cuma SOP kesehatannya di rumah sakit harus masuk ICU. Di ICU itu kan dipasang alat saja, Pak, dipantau saja. Pasang alat satu kan, diceknya begitu sekali-sekali. Ada tanya Pak, keadaannya Bu, keadaannya Pak, kita kan memantau saja. Karena kata Rasulullah ketika seseorang sakarat ada dua yang akan dicabut. Pertama ruhnya, ini pelakunya malaikat kematian, malaikat Israel. Yang kedua imannya, ini pelakunya iblis. Artinya kalaupun telah diizinkan masuk ke ICU, mungkin untuk ruhnya tidak akan bisa selamatkan Pak. Karena itulah ujung tanduk, itulah disasar kematian dake. Tapi yang masih bisa kita selamatkan yang kedua tuh Pak, iman. Tapi kalau di ICU itu tidak bisa dikawal, itu makanya disuruh masuk situ kalau di pelapis suram itu. Kalau saya tidak boleh dikawal, tidak usah masuk, tunggu saja di ruangan itu, di ruangan yang sebaru di rumah. Kita dampingi saja, ditalkinkan sampai meninggal. Minimal awak bisa menyelamatkan imannya. Karena kondisi dua itu yang akan diintai, ruhnya akan dicabut, imannya pun akan dicabut dari Iblis. Nah, akan sangat meruginya seseorang kata Nabi pada saat ruhnya dicabut, ternyata imannya juga dicabut. Nah, akan ruginya. Jadi makanya Bapak yang tidur tunggu sejarangan tadi itu telingo, hati, lidah, mulai kini Bapak biasakanlah dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau kita masih bisa mengeraskan bacaan itu, kita karehlah tarik Bapak. Karena minimal
Yang kedua kata Allah Bapak, wastaghfir li dzambika. Istighfarkan dirimu terhadap semua dosa-dosa yang kau perbuat. Di artinya yang pertama Allah suruh kita memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah agar kita mudah untuk melafazkannya di saat akhir. Yang kedua Allah perintahkan untuk kita memperbanyak istighfar. Karena kata Rasulullah begini Bapak, dalam setiap istighfar yang kita baca kita diberikan Allah 3. Satu dosa kita diampuni, satu pahala dicatatkan, dan satu derajat kita diangkat. Dan ketika Allah perintahkan sesuatu, kata Allah wastaghfir li dzambika, dan minta ampunkan dirimu dari semua dosa. Itu ada hikmah di balik perintah Allah. Selalu ada hikmah di balik perintah Allah. Bagi orang-orang yang membiasakan selalu beristighfar setiap hari, setiap hari, itu banyak kisah-kisah yang kita dengar, keutamaan memperbanyak istighfar. Baik itu dari Imam Ahmad bin Hanbal, gitu, seorang ahli fikih dari Baghdad yang terkenal itu diantarkan Allah ke rumah seorang tukang roti untuk lalu. Karena apa ibu? Yang tukang roti itu selalu beristighfar ke Allah dan dia punya hajat terbesarnya ingin bertemu dengan seorang imam ahli fikih yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Kira-kira bila waktunya untuk pergi ke Baghdad ibu? Sebenarnya tinggal di daerah terpencil. Kalau boleh lawat, Imam Ahmad itu tinggal di Jakarta, awak tinggal di Padang. Bila rencana kapai ke situ Bapak, malam madu roti, pagi membakar roti, siang menggalih roti. Itu rutinitas sehari. Bila waktunya pergi ke Baghdad untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi bagaimana cara Allah mempertemukannya Bapak? Imam Ahmad bin Hanbal itu suatu saat diundang orang bagi pengajian di daerah situ. Tiba-tiba sudah selesai isya itu blank gitu Bapak. Tak tentu penganas hilang sangka. Tak tentu jalan pulang aja Pak. Dia bingung itu dia numpang lalu di masjid itu rupanya di usia dia marbutnya tak boleh lalu di masjid itu Pak. Pindah dekat teras itu, tiba di teras itu di usia Bapak pintu pagar ada kunci. Ya salah lalu tu. Dalam bingung itu tak-tak di tepi jalan di bawah. Dalam bingung itu tak-tak tepi jalan. Terberhenti soto di buku. Kenapa ada tentu udah bingung. Dan lainnya kata auto bapak kalau sudah makan bawa lampu dulu. Ada hantar tu ke kamarnya. Pak kalau si aku masih ada kerajo beroti. Yang ada roti banyak kali dia lidahnya buka, banyak kali bibirnya. Ditanya dia mama bin apa? Apa dan baca-baca ketika madu roti. Jampi-jampi sebelum roti bos. Oh tidak apa istighfar. Apa yang kau dapatkan dengan memperbanyak istighfar? Alhamdulillah semua hajat yang kau minta selalu dikabulkan Allah. Akan Allah memberikan kemudahan dalam setiap urusan saya. Cuma ada hajat terbesar yang belum dikabulkan sampai kini. Apa tu? Ampun dia pada pasobo aja seorang ahli fikih bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Aku jawab. Allah hantar ke rumah tukang roti itu. Ya. Seorang nenek punya cucu kena kanker tulang. Lepas saya berubah di daerah itu kecil dan benar ada ubahnya di sigo nenek. Satu-satunya bisa mengobat anak cucu nenek bernama Dokter Si A tinggalnya di ibu kota. Baiklah ke situ antara nenek. Mbak Alam bawa ke situ untuk makan saya dah atau kena idak aja nenek. Apa kebuatan cukup situ? Dia sampai satunya ubahnya di situ nenek ada di sigo dulu. Jika kau pakai pas apa lah dayu. Nah ialah sini. Dia boleh pulang. Tapi nenek itu masih istighfar seterusnya. Baca Allah mengatakan dokter pun diantar ke rumah nenek tu. Kalau ibaratnya ibu kotanya Jakarta, nenek kau tinggal di Padang, dokter kapai seminar ke Pekanbaru. Dia cuaca lapik, pesawat tak bisa melanjutkan perjalanan, ada kerusakan teknis, akhirnya mendarat di Padang. Ditanya dokter Ambo masih ada punya waktu 6 jam itu seminar ke Pekanbaru. Daripada
Baru sih keluar bandara beberapa menit Pak, hujan makin lambat sehingga jarak pandang pendek. Kata sopir cari tempat istirahat Bapak. Bebatan dulu batu. Ya pasu aja lah itu pindah lah bawa aja. Ajarilah di tepi-tepi jalan itu lambat-lambat saja juga ada rumah yang bisa ditumpang. Nampak aja cahaya lampu. Nah itu rumah aja orang segala situ. Rumah siapa ibu? Rumah nenek tu. Toko pintu. Assalamualaikum berjalan mengenai pembatas dunia berjalan dengan suara. Nah duduklah situ dulu mau biar teh angin jadi itu mungkin kadang-kadang kedinginan. Dibuka mau kena ini itu diletakkan di kamar lupa kunci pintu pada langsung ada lampu membiar teh angin. Nampak dia dokter tu nak kita lalu dia dokter kasur tu. Jadi dia tanya nenek itu siapa nenek cucu sakit ya sakit apa kanker tulang. Lah berubah, lepas saya. Lepas saya. Bahasa nggak ada kata dokter satu-satunya bisa mengubah cucu pokok hanya dokter si A di ibu kota. Dokter si A, ya kamu dokter si A tu gitu. Aja cara Allah coba. Jadi nenek bukti baju cucu hari ke bangkai jago ke Pekanbaru dari Pekanbaru ke Jakarta langsung operasi anak nenek ke tulang. Itu cara Allah ya Bapak, itu istighfar. Jadi kalau kita baca kisah-kisah orang-orang yang membiasakan istighfar dalam kehidupan sehari-hari, itu memang tarasuban apa? Hajat yang selama pun tidak mungkin rasanya, tidak ada yang tidak mungkin dari Allah. Mustahil bagi awak, mudah bagi Allah. Atau sejalan Allah datangkan untuk bisa mengabulkan hajat bagi kita yang biasa beristighfar. Itu dengan kisah-kisah kawan-kawan yang biasa pun kita sudah banyak. Jadi ketika Allah perintahkan wastaghfir li dzambika, berarti ada hikmah di balik perintah. Setiap perintah Allah pasti ada hikmah di baliknya. Tinggal kita yakin atau tidak membiasakannya. Makanya Allah banyak perintahkan untuk beristighfar. Yang ketiga ibu bapak, walil mu'minina wal mu'minat. Kata Allah, istighfarkan juga dari keluarga kalian yang beriman, baik laki-laki dan perempuan yang telah mendahului. Di artinya di samping awak mengistighfarkan diri kita sendiri, kita juga diperintahkan Allah untuk mengistighfarkan yang telah meninggal. Itu perintah Allah. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat. Karena kata Rasulullah begini, ketika kita istighfarkan orang yang meninggal itu dapat dua. Satu dosanya diampuni dan satu derajatnya diangkat. Itu kalau kita istighfarkan orang yang telah meninggal. Maka di hadis Sahih Bukhari Muslim kata Rasulullah, ketika seseorang meninggal dimasukkan ke barzah. Kalau barzahnya itu taman surga, maka yang diistighfarkan tadi akan diangkat derajatnya oleh Allah di taman surga itu. Kemudian dia bertanya kepada Allah, kenapa ini terjadi ya Allah? Kenapa derajat kami diangkat sementara tadi kami sama? Kata Allah, ini karena istighfar dari keluarga. Kemudian yang di sijin, yang di neraka, itu kan diazab di kubur. Karena masalah azab kubur itu masih kontroversi. Ada mengatakan azab kubur itu tidak ada, karena tidak ada satupun Al-Quran yang menceritakan tentang azab kubur. Tapi ada satu ayat di dalam surah Ghafir surah ke-40 ayat 6. Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada mereka setiap pagi dan petang. Mungkin yang dimanakan di dalam Al-Quran azab secara fisik mungkin tidak ada. Itu kalau yang jadi kontroversi gini kan itu. Tapi teror mengenai azab yang akan terima nanti di akhirat itulah dinampakkan ketika di neraka. Nah biasanya teror itu lebih jahit daripada pelakuannya. Coba orang kalau diteror itu nggak bisa bunuh diri, udah menjadi stres. Dan itu orang akan tanang hidupnya kalau diteror. Makanya di diteror di jalan neraka setiap pagi jabatan. Makanya dalam surah Al-Mu'minun ayat 99-100 itu kan minta balik itu. Qala
Nah, ketika mereka di sijin itu, kata Nabi, tiba-tiba dihentikan segala aktivitas di sijin itu, sehingga mereka pun bertanya, kenapa dihentikan ya Allah? Kami kan berdosa, orang-orang yang berdosa yang Engkau berikan azab di sini. Apa kata Allah? Dihentikannya karena istighfar dari keluarga. Itu makanya kata Nabi tadi, istighfar kan yang meninggal tidak pedu, dosonya diampuni, derajatnya diangkat. Itu namanya disebutkan. Kenapa? Kalau istighfar itu namanya disebutkan yang meninggal. Boleh kita sebutkan, boleh tidak. Karena begini, lafaz istighfar untuk orang yang meninggal kan tak sama dengan lafaz istighfar awal. Kalau lafaz istighfar awal mungkin banyak ragamnya. Ada yang baca astagfirullah, ada yang pakai al-azim, astagfirullahalazim, atau ada baca astagfirullahalazim wa atubu ilaih, boleh. Atau yang agak panjang, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, boleh. Atau ada lebih panjang lagi, Pak. Apa itu? Sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika, terus sampai habis itu. Itu memang panjang. Karena sayyidul istighfar berbeda, fungsinya berbeda. Kata Nabi di dalam hadis Muslim, siapapun yang membaca sayyidul istighfar 3 kali pagi dibaca 3 kali, rentang waktunya sampai sore itu. Sampai sore dalam rentang waktu itu kalau meninggalnya sebagai ahli surga, kata Nabi. Kemudian yang membaca 3 kali juga sayyidul istighfar di sore hari, rentang waktunya sampai besok pagi. Kalau dalam waktu itu dia meninggalnya sebagai ahli surga. Amin. Amin. Jadi cukup di bapak baca 3 kali pagi, 3 kali sore. Rentang waktu di seputar itu meninggal, insya Allah meninggal sebagai ahli surga. Itu sayyidul istighfar. Tapi kalau lafaz istighfar untuk orang yang telah meninggal, itu yang diajarkan Nabi kan di kalimat pertama takbir ketiga sholat jenazah. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir laha. Itu artinya apa? Ya Allah, ampunilah dosa. Itu kan kalimat istighfar itu. Cuma sayangnya kalimat itu baca ketika menyolatkan jenazah. Nah, setelah jenazah ke dikuburan, ada enggak diulang balik kalimat itu, Pak? Allahumma gfir lahu itu ada diulang balik dari itu. Ya. Makanya kita dianjurkan untuk mengulang itu banyak, karena yang di dalam kubur itu tidak tahu nasibnya seperti apa, Ibu. Karena di dalam hadis riwayat Ad-Darimi kata Rasulullah, orang yang dimasukkan ke barzah itu posisinya atau kondisinya sama seperti orang yang kata banam. Kan bisa Ibu Bapak bayangkan Bapak bantu orang kata banam, mawe-awe, menggapai-gapai, menjangkau-jangkau, apa bisa dipanciknya, apa bisa diganggamnya, itu mengandung supaya bisa jadi tabanam. Kan itu posisinya. Makanya salah satu yang bisa kita bantu untuk mereka saat ini kata Nabi adalah mengistighfarkan mereka yang telah meninggal. Makanya supaya tidak sibuk-sibuk mana Ibu Bapak, dulu kan kebiasaan awak kalau baca sesuatu, baca Fatihah, baca Yasin, kalau bisa doakan kepalanya untuk si anu, untuk si anu, untuk si anu. Nah, sampai banyak kita tahu dengan keluarga gitu, Ibu Bapak, tidak terasa apa itu tidak ibu artinya. Kalau hierarki ranji itu kan jauh katanya. Kalau di zaman Rasulullah, bin itu akan bernilai tinggi kalau bisa sampai ke 100 bin hati itu sampai. Makanya Rasulullah binnya itu sampai ke Ibrahim itu sampai itu sampai gitu. Hafal dia di orang Arab itu bin itu sampai ke. Makanya Habib-habib itu tahu mereka ke garis Rasulullah itu di mana. Mereka mengatakan mereka berani mengatakan diri mereka adalah keturunan Nabi itu atau cucu Nabi itu. Mereka tahu garansinya itu binnya itu dirunut terus sampai kate sampai 100 bin itu hafal mereka. Maka mereka tidak berani mengatakan kalau mereka bukan keturunan Nabi kalau mereka tidak tentu ranji. Di Arab dia pertanggungjawaban itu Ibu. Ketika seseorang mengatakan dia ada darah keturunan dari Nabi, dia minta binnya
engkau berada keturunan Nabi, diminta bimbing kaki itu. Maka usianya nanti bimbing. Kalau awak dah hafal tu dia, awak 3 garis ni la ilaha illallah kan. Awak, ayah awak, kakek awak dan itu Allah alam saja tu. Hilang. Karena aku pernah membawa jemaah pergi umroh, namun cek kantor, nama ayahnya cek kantor, diminta oleh imigrasi kalau untuk umroh 3 kantor nama itu. Itu bahagian Ustaz, nama bapak cek, nama ayah cek, nama kakek cek. Nama kakek tak tentu dulu pak. Abang telefon ayah dulu. Nah, kan dia hari abang usul tak tentu dah lah cek. Nah, kan dia bedang dulu lupa baru kan dia tujuan. Nama kakek sudah tak tentu dulu, macam mana? Apa awak menyampaikan untuk si anu tu Pak? Jadi kalau dalam bahasa Arab, kalau kita ingin semua mereka yang ada hubungan dengan kita itu dapat, ya cukup kita ganti saja dengan hum. Allahumma gfir lahu atau Allahumma gfir laha itu kita jadikan Allahumma gfir lahu. Ya Allah ampunilah dosa mereka. Siapa mereka itu? Yang pertama kata Nabi yang ada hubungan darah. Saya ada hubungan darah juga ibu bapak, ayah, ibu, kakek, nenek, adik, kakak, anak, cucu. Itu hubungan darah. Yang kedua mereka itu siapa kata Nabi? Yang ada hubungan kekeluargaan. Minatu, mintuo, besan. Kenapa? Dari kata hum tadi. Karena ada hubungan darah, ada hubungan keluarga. Jadi ketika kita mengucapkan Allahumma gfir lahu, maka semua yang ada hubungan dengan kita dapat. Kalau kita sampai cek-cek itu. Dan kalau bisa kita melafazkannya tidak usah dipisah. Kalau besok kita baca astagfirullah gak serati dulu tu awak, itu baru Allahumma gfir lahu untuk yang meninggal. Nah biasanya kita takutnya bahwa awak pun yang mengumus lagi kau biasanya mengumus lagi ni Pak. Kata bawa cik pada bawa cik. Kata bawa pada bawa. Kata bawa tu ibu. Asal tadi lantang. Kalau pada bawa asal tasanda. Minimal bawa tu. Itu buku sedikit tu Pak, dua senyum asal tak terlatang, tak kalau tak tasanda. Kalau baca betul seratus astagfirullah betul dia jadi kan baik jadi baik lah telah baik saja bila mau istighfar kena meninggal itu. Kalau dibaca sambil bergolek, itu tentang buku. Lalu sampai 100 dibaca astagfirullah telah kalau baca bila kamu istighfar kayak meninggal itu. Jadi istighfar loh. Kadang lah cok kalau saja gitu. Nah kini caranya supaya aman awak gabungan selain bawa. Gabungan istighfar awak istighfar mereka. Astaghfirullahalazim, Allahumma gfir lahu. Alah. Kau tak kalau sudah itu tak kalau lah masalah itu. Karena mereka sudah mendapatkan istighfar dari Allah. Di setiap lalu boleh kita istighfar atau dalam aktivitas kita. Astaghfirullahalazim, Allahumma gfir lahu. Jadi kan itu satu hitungan doa awal. Astaghfirullahalazim, Allahumma gfir lahu. Astaghfirullahalazim, Allahumma gfir lahu. Jadi Bapak tiga ini ada perintahkan Allah. Pertama, perbanyaklah kita melafazkan la ilaha illallah. Minimal kita latih 3 tunggu sejarangan tadi atau 3 tadi sambil talingo, hati, lidah. Yang kedua, perbanyak istighfar karena ada hikmah terbesar di antara kita membiasakan istighfar itu. Tanpa kita sadari, hajat kita akan dipenuhi dengan mudah. Amin. Itu istighfarkan orang-orang yang telah meninggal di antara kita yang masih dalam status beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi 3 dia diajarkan Allah. Ya mudah-mudahan kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik Ibu Bapak, karena sudah masuk isya kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.